Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kisah teladan Luqman Al-Hakim bagian pertama. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini, yang pertama diharapkan anak-anak dapat mengenal Luqman Al-Hakim. Dan yang kedua, anak-anak dapat meneladani kisah Luqman Al-Hakim. Mengenal Luqman Al-Hakim. Luqman adalah seorang hamba yang tidak termasuk nabi maupun rasul, tetapi beliau adalah seorang yang saleh dan ahli hikmah karena nasihat kepada anaknya yang bagai untaian mutiara, sehingga namanya diabadikan dalam Al-Quran, yaitu surah Luqman. Jadi Luqman di sini ya, ketika memberi nasihat kepada anaknya itu bagus sekali caranya. Ya, setelah ini dapat kita lihat kisahnya ya. Kisah Luqman Al-Hakim dan anaknya. Ketika Luqman mengendarai keledai dan anaknya yang berjalan di belakangnya, orang-orang berkata, Luqman tidak sayang anak. Mereka berpikir bahwa anaknya tadi disuruh jalan, padahal Luqman ayahnya naik keledai. Nah, makanya orang-orang berkata Luqman tidak sayang anak. Akhirnya setelah itu Luqman ya bergantian dengan anaknya. Luqman yang berjalan, anaknya yang naik keledai. Tapi orang-orang berkata apa? Anak durhaka. Masa bapaknya disuruh jalan, anaknya naik keledai. Jadi tadi ketika anaknya yang berjalan, orang-orang berkata ayahnya tidak sayang pada anaknya. Tapi ketika anaknya yang naik keledai, ganti. Dibilang anak durhaka. Dengan maka mereka berdua naik semua di atas keledai akhirnya. Tetapi orang-orang masih berkata lagi, tidak punya rasa kasihan. Keledai yang kecil kok dinaiki dua orang. Akhirnya dengan pembicaraan orang-orang tersebut, mereka berdua turun dan berjalan kaki semua. Keledainya pun ditarik. Orang masih berkata lagi, punya keledai kok tidak dinaiki, orang tidak mau bersyukur. Nah, jadi di sini apapun yang dilakukan oleh Luqman dan anaknya, semuanya serba salah di mata orang-orang. Hal ini ya dapat kita ambil kesimpulan. Luqman tadi setelah mengajak anaknya dengan keledai tadi, ini merupakan suatu pesan pembelajaran kepada anaknya. Ya, wahai anakku, sesungguhnya aku mengajakmu melakukan perjalanan ini adalah bermaksud untuk menasihatimu. Ketahuilah bahwa kita tidak mungkin menjadikan seluruh manusia ridho kepada perbuatan kita. Juga kita tidak akan selamat sepenuhnya dari cacian, karena manusia memiliki akal yang berbeda-beda dan sudut pandang yang tidak sama.
Maka orang yang berakal, ia akan berbuat untuk menyempurnakan kewajibannya dengan tanpa menghiraukan perkataan orang lain. Maksudnya bagaimana? Segala sesuatu yang kita lakukan, yang penting kita melakukan sesuai dengan peraturan, sesuai dengan aturan yang ada. Ya. Apapun yang dikatakan oleh orang lain, meskipun itu berupa cacian, kita tidak perlu menanggapinya. Biarkan saja. Apalagi banyak orang yang iri kepada orang yang lain. Apapun yang akan kita lakukan, pasti akan salah di mata mereka. Contohnya, ketika anak-anak mendapat nilai bagus. Nah, kalau teman yang baik hati, pasti dia mengucapkan selamat. Tetapi ketika ada teman yang iri hati, mereka pasti mengatakan, ya, alah, paling-paling juga nirun, paling-paling juga diajari orang lain. Nah, seperti itu merupakan perkataan orang-orang yang iri kepada diri kita. Makanya, apapun yang kita lakukan, baik ataupun buruk, apapun yang dikatakan oleh orang lain, ya, tidak perlu kita hiraukan. Yang penting kita melakukan hal yang terbaik sesuai dengan aturan. Tugas kalian, ceritakan kembali kisah Luqman dan anaknya, serta berilah pesan yang disampaikan Luqman dalam kisah tersebut. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.